Saya sudah bersama dengan Yang Lek di sini. Nah ini menarik Yang Lek, karena pada saat kita ngundang bintang tamu, ada ngundang bintang tamu, lu itu kan dari tim kita masukin promo, bahwa we gonna have Yang Lek in the show. Now the problem is pada saat kita promo itu ternyata banyak fans lu, tapi banyak juga yang nggak suka. Ya, jadi yang bilang ngapain diundang, nggak perlu diundang, dia bukan yang nggak mau di TV. Gitu. Terus. Ya, nah, why? Gue bingung nih ya. Akhir-akhir ini gue terus riset keresahan gue ini nih. Soal sebenarnya lumayan berat nih bahasannya nih. Indonesia itu siap nggak sih sama eranya internet? Ke situ dulu awalnya, karena sekarang udah bukan kritik ataupun saran yang membangun lagi. Tapi hujatan gitu. Udah tingkat yang membenci dan membuli dengan kesenangan hati. Jadi mereka tuh kayak, menurut gue nih ya, gue sih harus ngobrol sama orang yang punya psikologi mungkin. Karena media sosial itu adalah sosial gitu loh. Berarti dulu kan sosial kan secara langsung. Sosial dulu berjumpa, penyakit sosial dulu beda. Setelah sosial media, timbul penyakit sosial lagi yang baru. Lewat internet. Karena udah gak wajar, gue ngeriset ada YouTuber bocah, ini keresahan gue juga, namanya Yosafat. Gue sedih gitu sama Indonesia dalam artian it's okay lo hate gue, terserah, gue udah dewasa. Ya gue pernah dengar, katanya dia dikata-katain habis-habisan. Yes, itu gue bingung alasan ini orang apa. Kenapa? Karena si Yosafat cuma bikin, dia mungkin terinspirasi sama YouTuber. Dan dia pengen bikin video YouTube di umurnya yang 10-11 tahun. Nggak ada salahnya dengan kamera jelek. Dengan keterbatasan dia lah ya. Yes, cuma niat dia itu nggak kayak umur gue 11-12 tahun mungkin masih main di rental PS. Tapi 11-12 tahun dia tahu cara bikin konten. So it's good? Ya, so it's good. Cuman komennya bikin sedih. Banyak kata-kata kasar, alat kelamin. Itu masuk semua ke sana? Masuk semua, gue bacanya, men, berhenti aja jadi YouTuber, lo nggak cocok, rumah lo miskin, edit lo jelek. Salahnya ini anak apa ya? Kamu gak maksudnya? Sampai dibilang miskin? Miskin, rumahnya jelek, lo berhenti aja jadi YouTuber segala macam. Ini anak 11-12 tahun. Dan he want start something kayak nanti mungkin bisa jadi bigger. Who knows? Ya who knows, karena kalau lo sering lakukan kayak gitu, ada berapa banyak potensi artis yang hebat nanti. Yang lu blok, atau potensi content creator yang lo patahin dari kecil. Nah ini penyakit baru, jadi gue gak kaget ketika apapun yang gue lakuin, even bad or good, mereka bakal reaksinya gila. Jadi gue santai banget, karena ini udah mengglobal. Oke, but is that good for you if there is controversy? Kalau soal kontroversi sih sebenarnya apa yang gue lakuin itu sebenarnya semua sama dan sederhana dan sangat simple. Cuman bedanya sekarang kayak media selalu menyorot. Contoh, gue pernah taruhan rokok sama driver gue waktu lagi promo single gue yang Slow di Bandung. Itu kayak sesuatu yang simple gitu. Itu kan kita taruhan seru-seruan gitu loh. Indonesia lawan apa, kita taruhan yuk, yang menang traktirin kita rokok gitu loh. Traktirin rokok. Gue ngupload di Instagram segala macam, masuk beritanya seorang Alex cuman taruhan rokok. Itu kan sebenarnya hal simpel yang gue nggak perlu diliput media dan nggak perlu diangkat. Dan kalau dengan Iwa? Kalau Iwa itu different case. Itu adalah statement gue secara personal yang harusnya disampaikan personal dan harusnya itu di dapur. Dan mungkin gue kurang tahu ya gimana permainannya media pada waktu 4-3 bulan lalu. Jadi gue cuman jujur aja dan nggak semua dapur sebenarnya boleh diungkapkan. Dan itu sebenarnya statement harusnya sih oke aja. It's your opinion, right? Yes, kayak contoh misalnya aku ngomong ke Mas Dedi tuh gini, menurut aku tuh Mas Dedi jelek gini. Terus harusnya itu nggak masalah kalau disampaikan personal. Oke, cuman karena akhirnya digemborkan oleh media. Yes, but dan it's not you yang gemborin ke media. Bukan. Oke. Sama satu lagi sih kayak seharusnya tuh kayak harusnya ada gimana ya, sebelum berita naik atau segala macam harusnya ada konfirmasi dulu, cuman langsung dinaikin aja. It's okay, I know the media wants the traffic gitu loh. Cuman nggak masalah sih, dalam artian ya harusnya ada izin aja. Cuman nggak apa-apa juga. Yang berlalu biar berlalu, yang baru akan datang. Oke. Itu gue ngeliat ada wajahnya Ahok di tangan lu. Iya betul. Can you show it to the camera? Masih luka sih, masih 4-3 hari lalu Pak Ahok. Ini tato permanen by the way. Iya. Merinding nih, mau nangis nih. Why? Karena gimana ya?
Melihat sosoknya dia itu satu orang yang melawan arus. Kayak kenapa sih pada benci dia banget? Karena nggak tahu nih, mungkin gue so tahu kali ya. Gue tahu dia dipenjarain di penjara yang tempat isinya orang-orang yang dia penjarin sama dia. Terus kayak gue sedih banget. Kenapa gue mau stand out setelah pemilu? Karena gue nggak mau banget dikait-kaitin followers gue untuk gue track untuk pilih Pak Ahok segala macam. Gue nggak mau. Gue pengennya bersih banget karir musik aja. Jadi setelah selesai pemilu kayak gue udah nggak kuat dan nggak tahan. Gue harus stand out. Maksudnya gue harus keluarin ya kan kebebasan gue juga gitu loh. Mas Didi bersuara. Mungkin bisa lewat lagu, bisa lewat karya. Ini tato ini karya juga gitu loh. Bisa lewat Twitter. Suara itu pun bagian dari karya. Dan itu adalah ekspresi lu terhadap seorang tokoh yang bernama Ahok. Iya, karena menurut gue gini. Seumur gue hidup gitu loh, 25 tahun nih. Belum pernah gue ngelihat politisi ketangkep, penjara, orang-orang nangis. Gue juga termasuk nangis. 25 tahun gue hidup di Indonesia, di Bumi Pertiwi. Gue gak pernah ngelihat ada sesosok politisi yang punya fans. Mengguncang dunia gitu ya. Yes, dan dia mengguncang dunia gitu. Ini udah another level. Dan kenapa gue, mungkin kalau gue Mas Didi hidup di zamannya Pak Soekarno, gue bakal mengidolakan Pak Soekarno. Ya. Cuman gue let's be real aja, gue hidupnya di eranya si Pak Ahok. Dan gue yang ngefans sama Pak Ahok, simple. Udah dengar berita terakhirnya batal naik banding? Iya, udah tahu. Dan gue rasa sih kebijakan yang ya udahlah, dia rasa mungkin udah capek kali ya, dia mungkin ya udah, let's be gentle 2 tahun. Habis itu mungkin dia mau start hidup baru atau balik lagi ke menjadi patriot sesuai dengan wawancara dia sebelumnya. Gue nunggu banget. Gitu. But you basically gonna support him? Oh pasti, apapun yang dia buat, mau dia berhenti di politik, mau enggak, bakal support dan ngefans. Karena gue tahu dia punya integritas gitu. Jadi apa yang dia omongin semuanya benar dia lakuin. That's why itu alasan besarnya kenapa gue tato Pak Ahok, kenapa permanen. Karena satu, sosok yang gue idolain banget di era sekarang. Gak pernah gue ngidolain politisi, gak pernah seumur umur. Baru ini gitu. Yang Lek, tadi sebelum kita bicara Ahok, kita ngobrol tentang Yosefat. Oke. Si anak kecil YouTuber tersebut yang dibully begitu banyak orang, dibilang miskin, rumah lu jelek dan sebagainya. Tapi kita lari ke sebuah pendapat bahwa dia itu adalah seseorang yang mau berusaha, ya kan? Yes. Apapun itu, ya memang orang usaha pasti banyak kekurangannya. Betul. But is that true kalau lu sendiri sebagai, what do I call you? Penyanyi, rapper? What? Rapper, bukan Okay. penyanyi. Sebagai- Tapi bukan rapper juga sih, Mas. Entrepreneur aja lah. Oke, entertainer Tukang lah ya. dagang. Ya, Entertainer. tukang dagang lah. Sebagai seorang entertainer Ya. sekarang yang dikenal orang, is that true kalau lu dulu juga susah? Oh iya dong. Gua dengar lu pernah jualan nasi uduk. Betul, dari SMP. Reseller gitu, reseller. Intinya kemauannya gede, gimana caranya ya? Sesusah apa? Sesusah apa ya? Sesusah gue tahu kondisi orang tua gue, cuman mampu lah, nggak susah-susah banget. Cuman gue tahu batasannya, dalam artian gini loh, bayar sekolah bisa. Cuman gue nggak bisa minta sesuatu yang gue pengen. Jadi kan ada kebutuhan, ada keinginan. Keinginan gue pengen banget. Gimana caranya beli sendiri. Dari SMP udah kelatih tuh mentalnya. Simpel, cuma beli dompet, beli gesper, gitu-gitu aja. Beli topi yang harganya 20.000. Caranya harus jual nasi uduk, dalam artian bukan gue bukan bikin nasi uduk kayak. Gue pertama makan nasi uduk. Enak nih. Enak. Nitip dong. Satu nasi uduk 1.500 ya. Apa 2.000 gue lupa. Upah gue jalan, silakan nggak apa-apa. Yang beli 8 orang, dapat 16.000. SMP dulu lumayan banget mas. 2 hari 3 hari dapat 16.000. Kadang-kadang besok nggak ada, besok ada lagi. Dibikin santai gitu loh, nggak yang nyari duit banget. Cuman mental memenuhi keinginannya terlatih dari SMP. Oke. Dan yang membuat lu mau jadi seorang rapper? Mungkin satu kali ya, karena gue nggak bisa nyanyi. Itu, dan kedua memang gue nggak percaya sama kebetulan sih ya. Gue percaya itu sama destiny. Dan gue tau gue ditakdirin memang untuk bergerak di dunia ini nih. Atau memang mungkin gue punya kapasitas, mungkin Tuhan percayain gue gimana caranya gue nanti dapet tanggung jawab. Dan gue bisa tanggung jawab ini sekarang, yang gue sadar sekarang harus mulai gue ambil gitu, dalam hal bersuara dan kasih influence ke orang-orang gitu. Mungkin disadarkannya sekarang.
Lu sempet jadi heboh ketika duet sama Awkarin. Oke. Sebelum lu duet sama Awkarin, apakah lu udah punya karya sebelumnya? Oh udah, sama Awkarin itu sebenarnya sebelum sama Awkarin ya, udah ada album indie, fanbase gue udah lumayan, gue udah manggung ke banyak ke Tual, pernah ke Medan, pernah ke Jogja sebelum sama Awkarin. Di indie gue udah lumayan. Abis itu ada track yang namanya GGS yang lumayan viral juga. Dan waktu gue ngambil langkah Awkarin itu temen gue banyak yang gak setuju. Gue gak setujunya kenapa? Karena yang gue lihat dari Awkarin itu sebenarnya balik lagi ke ketidakadilan di Indonesia lagi menurut gue. Karena setelah gue ngobrol personal sama dia kenapa sih bisa viral? Lu orang ABG, putus eranya sekarang, mau curhat di vlog, di-upload di vlog, viral. Salah dia nggak? Nggak salah dia. Terus memang salah dan jangan ditiru, dia ngomongnya kasar. Tapi salah dia nggak? Nggak salah dia. Harusnya kalau mau disalahin adalah platformnya gitu loh. Kalau lo memang nggak siap untuk kebebasan bersuara atau berpendapat lah, harusnya platform itu nggak boleh ada di sini. Sosial medianya, karena harusnya ada aplikasi yang khusus untuk Indonesia yang nggak boleh ngomong kasar. Jangan salahin personnya gitu loh, jangan salahin Awkarinnya ataupun siapapun lagi berikutnya. Salahin adalah platformnya nggak bisa menyaring, harusnya ada aplikasi khusus Indonesia. Contoh misalnya Snapchat atau Instagram khusus Indonesia, misalnya harusnya seperti itu. Jadi maksudnya harusnya difilter sama platform? Iya, lu jangan orangnya dong. Karena orang dia bilang gini ngomong kotor gitu, itu haknya dia gitu loh. Instagramnya dia salah nggak? Nggak salah dia juga. Secara manner ya dia salah. Secara manner dia tidak sopan. Yes. Oke. Tapi secara kebebasan berpendapatnya dia nggak salah. Orang sosial medianya bolehin kok. But the funny thing is, yang lucu adalah begini. Kalau Anda bilang Anda nggak suka dengan Awkarin atau siapa gitu, gini, buat saya sendiri saya tidak sukanya karena kalau lu ngomong kasar, ngomong kotor, dilihat sama anak-anak dan sebagainya, anak-anak bisa niru. Yes, betul. But then again, balik lagi, anak gua nggak nonton tuh tapi begituan. Iya, betul. Anak gua nggak pernah nonton gituan juga gitu ya. So it's basically makanya harus ada bimbingan orang tua, But the problem is, kalau Anda memang nggak suka dengan orang siapapun itu, anggaplah Awkarin, anggaplah yang misalnya dia ngomong apa gitu ya, lalu kenapa Anda tonton terus jadi viral gitu loh. Sekarang kalau orang ngomong kasar di internet ya, itu jadi viral loh. Jadi saya kalau mau terkenal saya gitu aja ya, lebih gampang terkenal. Ya betul banget. Jadi if you don't like someone, don't follow it, don't watch it, don't spread it. You don't like it ya, dengan cara lu nge-spread ya akhirnya orangnya makin tambah sukses kan. Iya betul. Dengan cara seperti itu gitu. Tapi yang Lex sendiri sebenarnya what kind of person are you? Aduh, gimana ya? Gue sih ya karena berangkat dari bawah. Teman-teman inner circle gue yang tahu gue gimana. Ada orang yang ngomong katanya lu nggak mau di TV. Bukan nggak mau, itu bukan lirik gue juga. Dalam artian tuh gini. Kenapa gue ngomong? Oke, gue bahas di sini aja. Kenapa di lirik itu YouTuber ngomong YouTube lebih dari TV. Suaranya jovial kayak gitu. Kenapa seperti itu sih? Karena itu suara kita dari seorang creator. Gak semua orang bisa masuk TV. Dan masuk TV gak semua orang bisa free. Nah, gue waktu sebagai musisi indie, itu keresahan yang kita bikin, kita alamin. Jadi pas gue bikin lagu, apa yang mau gue suarain itu keresahan gue. Jadi gini, kalau kita bikin lagu, gimana cara masukin TV? Gak bisa, gue siapa? Gue belum artis label, so gue masukin dari YouTube. Make sense. Ya, jadinya itu suara kita. Dan lucunya ketika And it's your right to say that. ya, betul banget. Dan contoh misalnya, kita ngomong A jelek gitu. Gak semuanya A jelek. Jadi, tapi itu kan gak bisa dideskripsiin lewat satu lirik lagu atau satu lagu doang gitu. Ya tapi ya biarin aja. Netizen mau bertambah silahkan. Intinya suara itu yang suara disuarain setahun lalu. Banyak gak terus selebriti atau teman-teman yang ada di TV yang dan they become hate you? Enggak sih. Karena kalau kita ngomongin riset lagi, kita ngomong YouTube lebih dari TV. Boom, dengan bercandaan seperti itu. Dan kok mau masuk TV? Di US gitu loh, udah ada researchnya, 80% ke YouTube, 60% Netflix. Dan kita berani jujur mungkin yang hidup di
5 kota besar di Indonesia, Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, yang internet koneksinya kencang, gue berani garanti anak mudanya udah jarang yang nonton TV. Ada marketnya tersendiri. Dan gue suarain itu, suara dari market gue. Gue yakin banget. Gue yakin banget mungkin Aska udah gak nonton TV lagi. Ya basicnya dia nonton gua aja di YouTube akhirnya. Karena hitam putih pun ada di YouTube. That's it. Kenapa? Karena sekarang udah nonton TV itu udah on demand gitu loh. Zaman dulu gue harus tuh masih kecil, hari Minggu nonton, nungguin acara TV Dragon Ball gitu, wih nungguin gitu, kartun gitu, senang banget pagi-pagi. Sekarang dengan kesibukan kita semua yang kuliah-kuliah, ngerjain tugas-tugas, gue mau nonton TV, acara musik, sesuatu acara musik, artis yang gue suka, nanti aja lah, pulang kuliah aja lah, nonton udah ada. Mungkin fans gue yang nggak bisa nonton sekarang, dia bakal nonton nanti udah ada recordingnya di YouTube. Dan luar biasanya, ini kita ngomong 15 menit udah ada di YouTube. Nah, that's it gitu loh. Itu yang maksudnya lebih dari TV-nya, bukan berarti yang nggak semuanya yang ada di YouTube itu melebihi TV gitu loh. Kenapa sih kita sebagai content creator itu punya interaksi di YouTube? Kita bisa suggest ke penonton, subscriber kita, lo mau bikin apa nih kontennya? Lo request apa? Kita bisa baca, kita bisa bikin. So basically you now have new platform to be more interactive dengan penonton lo. Yes, dan betul. Is freedom lo Dia nggak dan perlu- bebas. dan bebas ya. Ya. And that's why orang-orang seperti Yosefat dan sebagainya harusnya didukung, right? Harusnya didukung. Harusnya didukung. Ya. Dan harusnya bisa berkolaborasi yang baik, mau TV, mau YouTube, mau everything is, I think it can be good gitu ya. Ya, betul. Oke, saya break dulu, kita akan kembali lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.